Halo, ketemu lagi sama aku Dila Hermit. Dan sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan untuk pilih kartu hari ini, episode hari ini adalah dia itu lagi ngerasain apa ya? Maksudnya apa sih yang dia rasakan? Dan ingat, ini adalah general reading alias bacaan umum. Jadi belum tentu resonate atau cocok ke semua orang. Dan kalau misalnya video ini ada di beranda kamu, entah di media sosial kamu, beranda YouTube kamu, atau beranda Facebook kamu lewat, mungkin aja ini pesan buat kamu. Tapi kalau misalnya nggak resonate, aku minta maaf. Mungkin pesan ini bukan buat kamu, atau kamu bisa cek video-video lainnya, bisa jadi itu yang lebih resonate. Seperti biasa ya, ada 3 kristal di sini, selenite, rose, ada smoky quartz, ada kunzit. Ini kok warnanya nggak kelihatan ya. Ya, pokoknya ada selenite, rose, ada smoky quartz, ada kunzit. Kalian bebas pilih mana aja ya. Bisa selenite, bisa smoky, bisa kunzit, atau bisa selenite, bisa smoky, selenite kunzit, smoky kunzit, kunzit selenite, bebas pokoknya. Aku kasih waktu 5 detik ya untuk memilih. Kalau udah, aku singkirkan dulu nih 2 batu kristalnya, smoky quartz sama kunzit. Dan hello pile pertama, ini bacaan kalian ya. Selenite rose. Si dia ini merasakan apa sih? Lagi ngerasain apa ya? Apakah dia galau, sedih, seneng, atau apa? Mari kita baca. Ada 8 cups, 8 cangkir gelas. Ada Knight of Swords, Ksatria Pedang. Ada the Devil. The Devil, sang syaiton, sang setan. The Star. Oke. Perasaan dia ya. Perasaan dia saat ini galau, putus asa. Saya nggak tahu ini putus asanya karena apa, tapi sepertinya dia sedang mengalami sesuatu yang cukup menyedihkan, sehingga mau tidak mau dia harus meninggalkan suatu hal atau situasi tersebut. Tapi di sisi lain, dia juga nggak rela sih kalau misalnya harus ditinggalkan atau meninggalkan situasi yang sedang dia alami. Karena sosok atau orang ini dia ada obsesi lah ke sesuatu, apapun itu saya nggak tahu, tapi yang pasti ada obsesi lah yang berhubungan dengan
Maybe pemilih file nomor 1 bisa jadi kalian lagi nggak rela karena ditolak sama seseorang jadinya berubah jadi obsesi, atau memang si seseorang ini yang memang gak rela ditolak sama kalian. Ini kayaknya sih perasaannya putus asa gitu, gak rela jadi obsesi. Dan the start di sini dia masih berharap pada kamu, atau kamu yang masih berharap sama dia. Pada intinya kamu atau dia atau sosok ini atau orang ini, sorry banget nih kok tiba-tiba serak. Tapi nggak apa-apa, aku minum sebentar ya. Biar sekalian kayak ASMR, jadi ada suara nonton minumnya. Kesimpulannya, sosok atau orang ini merupakan sosok yang barangkali pernah dekat dengan kamu, tapi kalian berkonflik gitu. Ya, banyak lah ya yang ngakunya teman, ngakunya orang dekat, tapi malah bikin rusuh, konflik, jadinya obsesi dan inginnya dia itu menguasai orang gitu. Apa yang dia rasakan, dia juga sebenarnya insecure alias nggak percaya diri, tapi di sisi lain egonya juga tinggi sehingga mengubah dia menjadi perasaan obsesif dan berharap. Harapannya tinggi banget, tapi sekalinya tinggi yang ada cuma angan-angan mimpi. Yuk kita buka oracle-nya. Angan-angan tinggi cuma mimpi, intinya dia harus belajar menerima kenyataan. Bukan? Kartu ini sering muncul ya. I see my parents as tiny children who need love. Sama the point of power is always in the present moment. Oke. I see my parents as tiny children who need love. Oke. Kalau untuk di sini ya, dari episode sebelumnya agak beda nih, walaupun tulisannya sama. Ya aku bisa artikan dari sini dia masih belum banyak belajar untuk menerima kenyataan, sehingga apa yang dia rasakan ini dianggapnya dia itu korban, padahal sebenarnya enggak. Ya mungkin pengaruh dari trauma masa kecil juga yang mungkin ditolak oleh keluarga atau pendapatnya tidak dihargai, makanya dia nggak akur. Dan begitu lihat kamu, dia merasa kamu adalah penyelamatnya, kamu adalah seperti apa ya, seperti Mesiah mungkin. I don't know, tapi ya seperti itulah adanya. Sama the point of power is always is the present moment. The past is over and done and has no power over me. I can begin to be free in this moment. Today to create my future. I am in change. I am in change. I know take my own power back. I am safe and I am free. Kalau misalnya dia pingin lebih baik, ya dia harus melepaskan. Kalau tidak ada sesuatu yang sesuai dengan harapan dia, maksudnya nggak semua sesuai berjalan sesuai rencana. Gimana sih sesuai 2 kali?
Tuh, pada intinya dia sedang merasakan obsesi di sini. Pokoknya perasaannya tuh lagi nggak terima. Udah nggak terima, obsesi, nafsu juga ada di sini. Tapi dia sendiri nggak rela gitu ditinggal karena sifatnya yang mungkin kurang baik. Oke, aku rasa itu dulu ya untuk file 1. Sekarang kita mau lanjut ya ke file 2. Hai file 2, ini bacaan kalian ya. Apa sih yang dia rasakan? Apa sih yang dia rasakan saat ini? Mari kita baca. King of Swords. Knight of Wands. Ten Pentacles. Oke, ada Two of Pentacle, 2 pentacle. Apa sih yang dia rasakan saat ini? Dia sedang santai sih, perasaannya itu lagi santai, lagi biasa, lagi mode-mode tenang. Meskipun dia masih berusaha kalau di sini sih berusaha untuk ini meyakinkan orang kalau dia memang tenang gitu. Sebenarnya perasaan dia itu tenang, lagi kalem, cuma beberapa orang di sekitarnya atau beberapa sosok di sekitarnya itu lagi nggak percaya sama dia. Makanya dia berusaha untuk membuktikan kalau dia sedang tenang. Ini tadi ada knight semua dari file 1, file 2. Yang kedua, dia selain jadi mode kalem, dia kalemnya itu tetap ya masih ada rasa menggebu sih. Aku nggak tahu ini menggebunya karena apa. Mungkin ada seseorang atau sosok yang sedang dia pikirkan. Kalem tapi sambil mikirin orang gitu, keren ya. Kalem tapi sambil mikirin orang. Dan si sosok ini juga sedang berkhayal tentang masa depan dia dengan kamu. Tapi saya nggak tahu nih beneran kamu atau bukan. Cuman yang pasti dia mendambakan kemapanan, keluarga yang berkecukupan sih. Dan yang terakhir, dia tenang. Lihat di sini ya. Tapi dia juga nggak bisa kalau diam-diam aja, makanya dia tenang tapi sambil gerak. Nah lo gimana lo tenang sambil gerak? Oke, jadi gini, ada kan orang atau sosok yang dari luar tuh keras banget, tapi ternyata dia lagi kalem jadi kelihatannya kaku. Tapi di sisi lain dia juga sedang menggebu-gebu kepada suatu hal atau sosok atau orang lain. Kenapa dia bisa menggebu-gebu? Karena dia memikirkan sesuatu yang sebenarnya ada di alam bawah sadarnya. Itu kalau misalnya dia naksir seseorang, maunya si itu, maunya si dia, pokoknya udah merencanakan sesuatu dari jauh-jauh hari. Padahal dia itu hanya sedang memenggal lagi merajut mimpi aja, jadinya bergerak
sekeras mungkin. Jadi kesimpulannya, seseorang ini atau sosok ini, apa yang dia rasain ya dia lagi tenang, tapi semangatnya tuh menggebu-gebu ketika dia memikirkan sosok atau sesuatu atau orang atau hal yang dia sukai. Jadinya dia terbayang-bayang sesuatu yang belum terjadi. Tapi bagusnya sosok ini, orang ini, karena sesuatu yang belum terjadi itulah dia berusaha lebih keras. Anak muda zaman sekarang, kalau urusan asmara pasti begini semua. Maunya sama si itu, maunya sama si itu. Ya ampun. Ya sebenarnya nggak masalah sih maunya sama siapapun, tapi ya saya harap jangan sampai lah kalian itu lupa diri. Itu aja. Kita lihat ya oracle-nya. Tuh, life is supports me. All my relationship are harmonious. Okay, life support me. Life create me to be fulfilled. I trust life, and life is always there at every turn. I am safe. Pada intinya sih untuk sekarang dia merasa semesta itu mendukung dia. Gitu. All my relationship are harmonious. When we create harmony in our minds and hearts, we will find it in our lives. The inner creates the outer always. Dia juga merasa kalau hubungan kalian tetap baik-baik saja. Gitu ceritanya. Orang sosok yang kaku, tapi di sisi lain dia juga menggebu-gebu. Intinya apakah yang dia rasakan? Dia sedang tenang, kalem. Tapi ya dia juga sedang merasakan overthinking sih kepada hal-hal yang belum terjadi. Intinya sih itu aja sebenarnya. Dia kalem tapi dia juga overthinking kepada hal yang belum terjadi. Padahal bayangan dia memang bagus. Tapi jika tidak berusaha, dia tidak akan bisa. Tidak akan bisa mewujudkan bayangan yang ini. Ya pada intinya dia sedang overthinking kepada seseorang atau sosok yang dia sukai. Bisa jadi itu kamu, bisa jadi yang lain juga. Nah, dan yang terakhir, pikirannya ya muter-muter aja di sana, tapi ya sambil mengerjakan yang lain. Oke, aku rasa itu dulu ya untuk file 2. Sekarang aku mau lanjut ke file 3 ya. Hai file 3, Kunzit, ini bacaan kalian ya. Apa sih yang dia rasakan sekarang? Dia sedang merasakan apa sekarang? Yang dia rasain tuh apa sih? Oke, ada Page of Pentacle, ada Knight of Pentacle, ada King of Pentacle, ada 8 wands, 8 tongkat. Ada pelayan koin, ada knight koin, satria koin, ada king kan sih ini king, ada raja koin, untung bukan raja judi ya. Ada 8 tongkat.
Di sini dia sedang merasakan apa? Dia butuh atau dia lagi merasakan kangen. Kayak lagunya Dewa tuh. Ku terima suratmu, tak ku baca, dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku. Na 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 na. Aku nggak hafal sih liriknya, tapi yang pasti ada salah satu atau mungkin sebagian dari kalian berhubungan jarak jauh ya, entah beda negara, beda daerah, atau mungkin kalian berhubungan dengan makhluk dimensi 4 gitu. Makhluk yang susah dijangkau gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin sih ya kalau ada sebagian dari kalian yang sedang berhubungan dengan makhluk dimensi 4 yang tidak kelihatan gitu. Kalau ada bisa komen ya. Mungkin kita bisa cerita-cerita gitu, atau bisa cek Instagramku di atas sambil sharing-sharing gitu. Apa sih yang kalian lewatkan bareng gitu sama pasangan kalian dari dimensi 4 itu. Kalau yang aku lihat di sini sosok atau orangnya kangen kepada kalian sepertinya sih, entah suara kalian, entah muka kalian. Mereka tuh kayak nggak cukup aja gitu untuk video call. Dan si sosok ini juga apa ya, bertekad gitu pengen nyusul kamu, pengen ketemu kamu. Pada intinya ya cuman kangen. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menanggung beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang. Lalu jadi keterusan nyanyinya. Oke, maaf ya kalau misalnya suara aku kayak kaleng kerupuk. Nanti aku akan kursus nyanyi deh. Siapa tahu nanti dipanggil sama Pak Presiden di 2024. Mungkin disuruh nyanyi ke Istana Negara. Kalau suaranya dengan catatan udah bagus, udah merdu, udah diakui seluruh Indonesia kalau suara saya bagus. Ya oke, yang terakhir dari elemen koin tanah atau pentacles di sini dia juga apa ya? Kalau dibilang kangen iya nih kan. Dibilang rindu berat juga iya. Kangen sama rindu beda nggak sih? Ya sebenarnya sama sih. Tapi kalau aku mengartikannya kangennya di sini itu tuh kayak udah tahap pengen banget gitu ketemu. Tapi dia juga sadar kalau dia masih harus harus mengumpulkan dana untuk ketemu kamu lagi. Karena memang kayaknya sih kalian sedang berhubungan jarak jauh ya. Atau mungkin kalian yang nekat pengen ketemu dia gitu. Tapi tenang aja. Dia bukan tipe yang ingkar janji. Karena bisa dilihat di sini tipe dia itu adalah sosok atau orang yang jinak-jinak merpati. Makanya ada yang bilang merpati tidak pernah ingkar janji. Nah itulah dia. Jadi dia itu sedang berusaha mencari cara. Memang sih sama seperti yang mungkin PL2 atau PL1 gitu yang agak overthinking. Tapi kalau yang ini overthinkingnya enggak sih. Cuman dia sedang berusaha mencari cara
mendarat dengan aman di tujuan. Oke, sekarang kita lanjut ya ke oracle-nya. Oke, ada I have the perfect living space. Oke, I forgive myself. Oke. Wow, kok ada 3? Life is simple. Oke ya, kita jajarin ya. Ini PL3 kok 3 sih, tumben. Ada yang lompat nih. Menarik nih, ada yang lompat. Jadi I have the perfect living space. I see myself living in wonderful place. Fulfills at bener kan? Apa nih? It fulfill all my needs and desire. It's in a beautiful location and at a price I can afford. Ya, pada intinya tunggulah aku akan menyusul kamu, tempat kamu itu sangat menyenangkan bagiku. I forgive myself. As I forgive myself, I leave behind all feelings of not being good enough and I am free to love myself. Sepertinya dia sudah memaafkan dirinya karena dia merasa bersalah dengan kamu. Nah, di sini life is simple and easy. All that I need to know at any given moment is revealed to me. I trust myself and I trust life. All is well. Pada intinya, aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku sayang denganmu, aku cinta denganmu. Ya, untuk PL3 lucu juga sih ya. Yang LDR ini banyak banget kisah-kisah yang unik. Oke, aku rasa untuk PL3 udah deh, udah dulu segitu dulu. Dan terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kalian mau konsultasi, kalian bisa cek Instagram di atas. Atau kalau mau curhat juga boleh, bisa follow juga Instagram di atas. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.